Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Petronella Padademang dengan NIM 20011004. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan lingkungan. Isu permasalahan lingkungan yang saya ambil adalah masalah pencemaran udara atau polusi udara. Teman-teman semua, pencemaran udara atau polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, biologi, kimia ke dalam atmosfer yang jumlahnya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Teman-teman semua, udara adalah salah satu elemen penting bagi makhluk hidup karena dengan udara dapat menunjang kehidupan makhluk hidup serta makhluk hidup dapat bertahan dengan bernapas dan melakukan metabolisme dalam tubuh. Aktivitas sampah, pembuangan sampah dan pengecatan rumah. Dari situ kandungan yang dikeluarkan oleh beberapa polutan tersebut sangatlah menyengat dan bahkan bisa menjadi salah satu faktor pengganggu kesehatan. Selain sampah dari aktivitas rumah tangga, berikutnya adalah limbah asap industri atau pabrik. Ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia, yaitu limbah asap pabrik atau industri. Cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap tersebut terkadang tidak ada filter untuk zat-zat yang dikeluarkan. Dari beberapa peneliti, beberapa zat yang keluar dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Bukan hanya dampak yang ditimbulkan kepada udara, bahkan dari pencemaran udara ini juga bisa mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Berikutnya yaitu polusi disebabkan asap kendaraan bermotor. Di dalam era modernisasi atau teknologi ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan umum yang bisa dibilang paling penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Pada zaman dahulu orang pergi ke tempat yang jauh menggunakan angkutan umum, namun sekarang berbeda, mereka lebih memilih kendaraan pribadi daripada angkutan umum karena mereka mempertimbangkan beberapa hal seperti efisiensi waktu dan lain sebagainya. Berbeda dengan keadaan sekarang, pengguna kendaraan pribadi sangatlah pesat karena dikira lebih mudah daripada menggunakan kendaraan umum. Nah, dampak dari terjadinya kelebihan pemakaian bahan bakar di kendaraan bermotor karena mengandung karbon monoksida. Karena karbon monoksida ini dinilai berbahaya bukan hanya pada keadaan udara tetapi juga berbahaya untuk makhluk hidup. Biasanya jika dilihat di perkotaan besar sering terjadi penggumpalan asap dari perpaduan banyak gas yang membahayakan membentuk sebuah kabut. Di situ letak bahayanya dalam jangka pendek dampak yang dikeluarkan bisa dibilang seperti gangguan pernapasan. Tapi untuk jangka lebih lama menyebabkan penyakit yang lebih serius dan akut. Ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi asap kendaraan bermotor, yaitu menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Berikutnya yaitu pembangkit listrik. Hampir sama seperti kasus dari kendaraan bermotor tadi, efek dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna merupakan hal yang menghasilkan gas berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara. Dalam hal ini, hampir sebagian pembangkit listrik konvensional hingga sekarang masih menggunakan bahan bakar yang dirasa masih kurang ramah lingkungan. Contohnya seperti batu bara, gas, dan minyak. Baik teman-teman semua, dari permasalahan-permasalahan yang telah saya inventarisir di dalam video ini, maka untuk mengatasi atau hal-hal yang dapat kita pelajari atau kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu yang pertama mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemari lingkungan kita. Yang kedua, kita tidak boleh menumpuk sampah atau membuang sampah di lingkungan kita sehingga tidak menimbulkan bau ataupun mencemari lingkungan kita. Yang ketiga, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Teman-teman, bahaya pencemaran udara ini bukan hanya untuk sekarang, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang memiliki pikiran dan akal sehat, kita harus melakukan sosialisasi terkait pencemaran lingkungan ini dengan merawat alam secara keseluruhan yang hanya bisa menjadikan wadah penikan dari pencemaran lingkungan, bukan hanya lingkungan sendiri tetapi juga air dan tanah sebagai substansi-substansi lingkungan. Terima kasih.